Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman setelah menggunakan PLTS upgrade kurang lebih selama 3 tahun. Namun dulunya tidak seperti ini. Dulunya masih menggunakan SCC PWM biru, dan juga baterainya dulu ataupun daya tampungnya masih menggunakan aki bekas. Setelah kurang lebih 1 tahun pemakaian baru bisa upgrade ke MPPT yang cukup murah pada masanya, dan juga ganti aki jadi baterai. Oke, untuk hari ini penghasilannya di kurang lebih jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah ini ada dapat sebesar, karena di sini tidak ada, di menu sini tidak ada berapa watt yang masuk ataupun yang menghasilkan, jadi kita hanya bisa melihat atau dari sini membagi atau menjumlahkan ataupun mengalihkan dari penghasilan panel sekitar 18 dikali kurang lebih 6 ampere. 6 kali 18 kira-kira itu berapa? Kira-kiranya itu mungkin sekitar kurang lebih 100 watt lebih lah. Nah, kebetulan juga mungkin ini juga karena sekarang ada perubahan dari cahaya matahari juga, jadi ini kayaknya panel tertutup dari pohon jambu ini. Nah, jadi itu salah satu kelemahan dari kita membangun panel PLTS. Jadi kita kalau bisa setiap ada perubahan musim, biasanya itu matahari juga berubah, maka sebaiknya kita untuk panelnya juga kita ubah posisinya, kecuali memang benar-benar tempatnya tempat terbuka, mungkin tidak perlu lagi. Itu salah satu. Kemudian ini apa saja keperluannya yang sudah saat ini selama 3 tahun kita gunakan. Keperluannya ini untuk server itu selama 24 jam full, cuman kadang kalau musim hujan tidak cukup karena panelnya baru 3. Nah, ini untuk pemakaian di siang hari ada sekitar 12 watt. Nah, kita akan lihat panelnya ke atas apakah memang benar terus tutup oleh ini jambu sehingga hasilnya kurang memuaskan. Ya, kita coba naik. Pelan-pelan. Wah, ini alhamdulillah sudah hampir kena semuanya, tinggal sedikit di ujung lagi yang belum kena. Tapi kalau di bawah jam 9 ini masih kena ini. Betul lagi. Nah, ini kebetulan juga pasangnya saya pribadi tidak pernah dirawat. Paling-paling cuma panelnya kadang sudah setahun itu dibersihkan, disemprot dengan air sabun, sedangkan yang lain-lainnya ini hampir tidak pernah saya rawat. Saya biarkan saja, setelah dipasang sudah didiamkan saja, kecuali ada yang mau di-upgrade ataupun ada yang mau ditambahkan, baru kita ada
melakukan perawatan. Itulah mengapa sekarang jarang sekali kita bikin video, karena tidak ada yang di-upgrade. Dan untuk menambah panel ataupun menambah ataupun untuk mengganti kabel juga, ini kabel-kabel masih kabel yang lama, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan ya ada perubahan, cuma perubahannya ini kemarin sempat di sistem 24 volt. Namun kemarin ada teman yang mau mengganti ataupun mau beli, akhirnya punya saya yang tidak sampai hari ini tidak ada uangnya lagi untuk menjadikan 24 volt, sehingga ini akhirnya inverter sudah hampir 2 tahun nganggur. Setahun lah, mungkin setahun lebih lah, kurang lebih 1 tahun nganggur. Jadi inilah keuntungan dan juga kerugiannya. Sudah bisa lah kita sendiri mikir, karena yang pasti keuntungannya itu kita sudah tidak ada lagi istilah mati lampu untuk malam hari, karena lampu kita juga sudah full, karena lampu juga full DC semua. Jadi saya belum ada menggunakan sistem AC, masih sistem DC semua. Jadi seperti keperluan-keperluan yang lain seperti pompa air, apalagi mesin cuci, ataupun keperluan yang lain seperti komputer, televisi, itu masih ikut PLN, belum bisa ikut ke panel surya, karena juga panel suryanya masih, saya rasa belum sepadan lah, karena masih 3 lembar 120 WP, artinya 36 watt peak. Kebetulan juga di sini kalau saya lihat-lihat, apakah karena memang salah di ini kabel yang masih kecil atau bagaimana, ini hasilnya walaupun totalnya 360 watt, namun selama ini dari pengalaman tidak pernah mencapai peaknya, itu tidak pernah mencapai 300 atau bahkan 250 saja tidak pernah. Itu paling-paling hanya sekitar di 175 190 maksimal kalau nggak salah kemarin. Jadi tidak pernah sampai ke 300 watt, apalagi 320 watt peak sesuai dengan yang tertulis di belakang atau tertulis di speknya. Jadi kalau mau membangun PLTS, kalau menurut pengalaman pribadi sih kayaknya harus tahu dulu 120 watt peak itu. Pengalaman itu maksimal kemarin sekitar 75 atau sampai dengan 80 watt peak saja. Jadi kalau kita memerlukan, misalnya memerlukan sekitar 1000 watt, maksudnya 1000 watt, berarti kita butuh sekitar 12 lembar untuk bisa 1000 watt. Itu dari pengalaman. Ya mudah-mudahan nanti bisa upgrade lagi lah. Ini buat teman-teman sekadar info saja. Siapa tahu teman-teman yang belum dan berminat untuk memasang PLTS bisa sedikit mencarikan gambaran lah, bisa jadi gambaran kira-kira jika beli 100 WP itu atau 120 WP itu bisa menggunakan apa saja. Jadi itu bisa dijadikan gambarannya. Jadi kalau memang ingin 500 watt berarti kira-kira sekitar 80 kali 5 lembar 400 watt, berarti sekitar 6 lembar kalau mau 500 watt. Itu pun di saat benar-benar cahaya sedang cerah, karena itu sudah benar-benar
watt peaknya lah, karena kalau di bawah pada itu biasanya hanya satu lembarnya itu sekitar 50 watt saja, atau lebih mudahnya separuh lah dari kapasitas spek yang ada di belakang panel itu. Jadi misalnya panelnya 100, tertulis 100 WP, maka itu untuk lebih mudahnya kita anggap saja sebesar 50 WP saja. Jadi untuk 500 watt kita membutuhkan sebanyak 10 buah. Oke, itu saja dulu sedikit pengalaman untuk kita sama-sama saling belajar, khususnya untuk para pemula. Khusus untuk para pemula yang ataupun yang belum atau baru mau mencoba memasang PLTS. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.